Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, kelas D TRPL. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai infringement of privacy atau pelanggaran privasi. Namun sebelum menuju ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Untuk anggota kelompok kami terdapat Ayu Kurniasari, kemudian saya sendiri, saya Yektira Hayunung Tias, kemudian Sevi Anggraini, dan Wila Wikarsi. Untuk pembahasan yang pertama yaitu latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya. Di era perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat dan canggih, kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat, dan hemat dapat menjadikan internet sebagai salah satu sarana utama dalam bersosialisasi oleh kalangan masyarakat. Internet merupakan jaringan komputer yang bersifat bebas dan terbuka. Dengan demikian, diperlukan usaha untuk menjamin keamanan informasi terhadap komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Karena juga ada pihak yang mencari keuntungan di internet dengan cara yang negatif. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai cybercrime. Cybercrime atau kejahatan dunia maya merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas dari dunia internasional. Dikutip menurut Nawawi Arif tahun 2007. Kemudian dalam arti luas, cybercrime merupakan seluruh bentuk baru kejahatan yang ditunjukkan pada komputer, jaringan komputer, dan penggunaannya, serta bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer atau disebut juga sebagai computer-related crime. Kemudian untuk definisi selanjutnya yaitu mengenai apa itu infringement of privacy. Infringement of privacy merupakan salah satu bentuk kejahatan di dunia maya yang berfokus pada penyerangan data yang bersifat pribadi. Salah satu penyebab pelanggaran privasi adalah adanya data private yang milik pengguna yang dikirimkan melalui server milik aplikasi tanpa seizin pengguna. Kemudian untuk pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran privasi. Yang pertama, kesadaran hukum. Faktor ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap jenis kejahatan cybercrime, sehingga upaya penanggulangan cybercrime mengalami kendala, yaitu kendala yang berkenaan dengan penataan hukum dan proses pengawasan masyarakat terhadap setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan cybercrime. Yang kedua, penegak hukum. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap seluk-beluk teknologi informasi atau internet, terutama hukum di daerah yang belum dilengkapi akses internet. Sehingga aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk menemukan alat bukti yang dapat dipakai menjerat pelaku, terlebih apabila kejahatan yang dilakukan memiliki sistem pengoperasian yang sangat rumit. Yang ketiga, ketidakan undang-undang. Untuk melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku cybercrime, pemerintah di Indonesia belum memiliki perangkat perundang-undangan sehingga sulit dikategorikan sebagai tindak pidana karena terbentur oleh asas legalitas. Selanjutnya, solusi pencegahan. Berikut ini langkah-langkah yang bisa dilakukan guna menjaga privasi ketika berselancar di dunia maya. Pertama, sering-seringlah mencari nama sendiri melalui mesin pencari Google. Kedua, mengubah pengaturan privasi atau keamanan. Ketiga, membuat kata sandi sekuat mungkin dengan kombinasi antara huruf besar dan kecil, angka dan simbol supaya tidak mudah terlacak. Rahasiakan password yang dimiliki, usahakan jangan sampai ada yang mengetahuinya. Yang selanjutnya, jangan gunakan pertanyaan mengenai tanggal lahir, alamat, nama ibu, karena pertanyaan tersebut hampir selalu digunakan sebagai pertanyaan keamanan untuk database bank dan kartu kredit. Keenam, jangan tanggapi email yang tidak jelas. Yang terakhir, selalu log out. Selalu ingat untuk keluar dari akun Anda, khususnya jika menggunakan komputer fasilitas umum. Baik, selanjutnya yaitu terkait dengan analisa kasus.
pada Environment of Privacy. Analisa kasus ini kami ambil dari salah satu contohnya, yaitu terkait dengan foto toples salah satu personel Dua Serigala, yaitu Pamela Savitri yang beredar di dunia maya. Pamela dengan tegas membantah bila foto yang beredar tersebut asli, karena menurutnya foto tersebut merupakan editan orang yang tidak bertanggung jawab. Foto toples Pamela yang menyebar di dunia maya aslinya adalah foto seksi Pamela yang diunggahnya di salah satu media sosial pada saat ia melakukan sesi foto pribadinya, yang kemudian telah diedit oleh orang lain dan menyebarkannya. Selanjutnya yaitu dasar hukum. Dasar hukum tentang cyber sabotage dan extortion. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Environment of Privacy termasuk tercantum dalam pasal 26 mengenai pelindungan hak pribadi yang berbunyi, kecuali yang ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, pengguna setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud dengan ayat-ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Maksud dari pasal 26 ayat 1 yaitu dalam pemanfaatan teknologi informasi perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi privacy rights. Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut. Yang pertama yaitu hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan. Yang kedua yaitu hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai. Lalu yang terakhir yaitu hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Berikut ini kesimpulannya. Infringement of privacy adalah pelanggaran terhadap hak seseorang yang menjaga informasi pribadinya tetap aman dan tidak disebarluaskan tanpa izin. Di era digital ini, penggunaan internet harus lebih hati-hati dengan keamanan data pribadi melalui langkah-langkah pencegahan seperti pengaturan privasi yang ketat dan pembuatan kata sandi yang kuat. Berbagai langkah pencegahan dapat diambil untuk menjaga privasi saat beraktivitas online, seperti setelah logout dari akun dan menghindari membuka email mencurigakan. Pelindungan privasi yang baik dapat membantu mencegah penyalahgunaan data pribadi. Baik, begitu saja penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.